Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa ka'batul mutawassilin Tajuddin Sayyidi Ahmad bin Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, litasghalka khidmati, wahai hambaku, litasghalka khidmati, hendaknya menyibukkan akan kamu oleh berkhidmat kepadaku, antolabi qismati, daripada menuntut atau mencari pembagianku, rezekiku. Wal yamna'ka husnul dhanni bi anittihami rububiyati, dan hendaklah mencegah akan kamu oleh baik sangka denganku daripada mencurigai ketuhananku. La yambagi an yuttahama muhsinun, tidak siogianya oleh bahwa dicurigai oleh yang berbuat baik. Wala an yunaza'a muqtadirun, dan tidak siogianya oleh bahwa ditentang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wala an yudadda qahharun, dan tidak siogianya oleh bahwa dilawan oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Wala an yu'taradu ala hakimin, dan tidak siogianya oleh bahwa dikritik atas Tuhan yang Maha Bijaksana. Wala an yu'ala hammun ma'alatifin, dan tidak siogianya oleh bahwa disandarkan oleh kepusingan, dipiara oleh kepusingan, ma'alatifin, bersama Tuhan yang Maha Penyantun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahlah, hidup anda itu istirahatkan jiwa anda dari banyak memusingkan sesuatu yang tidak perlu untuk dipusingin. Sudahlah, jiwa anda itu dibikin rileks saja daripada menstreskan sesuatu yang tidak semestinya distresin. Kenapa? Kata Allah dalam Lisanul Haqaiq, Hawatiful Haqaiqnya Imam Ibnu Atta'illah Sakandari, ayyuhal abdu, ta Allah hambaku, litasghalka khidmati antolabi qismati, udahlah anda mesti ibadah saja, ndak usah musing-musingin rezekiku, kagak perlu, ibadah aja, berkhidmat saja sama aku. Begitu, rezeki itu aku punya, jadi anda jangan musingin yang bakal aku bagi. Gaji itu urusanku, kalau gaji tugasmu kerja, mantapkan saja mak kerja, jangan memikirkan gaji. Mantapkan saja mak kerja, jangan musingin rezeki. Enggak usah begitu. Tuh Allah nasihati kita.
Ngapa kita jadi stres? Hidup itu mau ulahmu, bukan ulahku. Ngapa kamu pusing-pusing sampai darahnya naik jadi darah tinggi? Itu mau ulahmu, bukan ulahku. Udah, tugasmu berkhidmat kepadaku, itu tugasmu. Jangan musing-musingin gaji dari aku, jangan musingin rezeki. Ini diulang-ulang sama kita biar masuk pada relung kalbu kita, supaya kita mantap dalam hidup. Wal yamna'ka husnudzanni bi anittihami rububiyati. Udahlah, Anda ndak usah nyurigai ketuhananku. Jangan Anda apa iya buang. Apa iya itu kurang yakin sama ketuhananku. Yang namanya ayam aja saya pikirin rezekinya. Yang namanya burung saya pikirin. Cicak, tokek saya pikirin. Udahlah, husnudzon saja sama aku. Baik sangka aja sama aku itu. Positive thinking. Jadi mindsetmu benerin. Jangan curiga sama aku. Jangan punya prasangka gak benar. Maksimalin aja. Kenapa nggak perlu dan nggak boleh? La yang bagi an yuttahama muhsin. Orang yang baik aja nggak boleh kita curigai. Orang yang baik lah, apalagi Tuhan yang maha baik, masih juga kita curigai bagian rezeki. Itu yang tidak mengerti itu kita. Udah, jiwamu istirahatin aja. Jiwamu jangan dibikin stres. Jangan curiga-curiga sama Tuhan yang maha baik. Jangan begitu kata Allah. Wala an yunaza'a muqtadir. Yang kuasa ditentang, ribet, di penjara bisa kalau menentang yang kuasa itu. Apalagi Allah yang maha kuasa. Jangan ditentang-tentang, ikuti aja alurnya. Apa yang dia titahkan dikerjain. Enak kok, sehat. Kulu wasrobu, makan apa yang dihalalin. Washrabu, minum apa yang dihalalin. Wala tusrifu, ndak usah berlebih. Tak perlulah pantang Anda. Jangan pantang-pantang di dunia sengsara. Di akhirat kalau masuk surga masih mending Anda, tapi kalau masuk neraka ya Rabbana. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Aduh, cilaka 12. Kayak orang main domino, kalau udah balak 6 cilaka 12. Begitu. Ya Rabbana, fid dunya sayi'ah, fil akhirati sayi'ah. Aduh payah. Kita itu harus fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Udah, jangan tentang Tuhan yang maha kuasa. Ikuti aja. Kita nggak perlu menuduh nikmat Allah katanya racun. Nggak usah. Kalau kita kata nikmat Allah sebagai racun, Allah jadiin racun. Badannya penyakit mulu, makanannya obat. Udah, nama Tuhan, tenang aja. Nikmat dari Allah. Jangan ditentang Tuhan yang kuasa. Ikuti aja. Bikin bumi, bikin langit yang gede aja bisa. Masa ngasih rezeki yang kecil doang sama kita kagak bisa? Mantepin aja hidup. Mantepin. Jadi tenang. Gusar-gusar juga. Buat apa?
ada alur dari Allah. Tugas kita memposting, closing tidak closing, itu tugas Allah. Kalau orang jual beli online tuh begitu. Jangan pikirin, jangan mikirin teman kita, tambah pusing. Sebab hidup bukan pertandingan. Hidup itu adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan pertandingan. Kalau pertandingan perlu saingan. Lo si anu kebeli, itu udah garisnya masing-masing. Jalanin aja garis kita. Begitu, jalanin aja. Jangan ngiri sama orang. Ngiri nggak benar. Ada seorang santri yang lama nggak pernah soan ke rumah gurunya. Lama-lama ditegur oleh bininya, "Bang, ke rumah kiai lah soan." Bingung saya mau bawa apa. Ya apa kedah, udah kita punyanya singkong, cabut aja. Cabut singkong, bawa satu karung ke rumah kiai. Kata kiainya, "Ya Rabbana Udin, mana aja lu? Saya cari-cari, saya tanyain, katanya orang bilang ada tapi enggak ada." Ya maafin kiai ini. Begitu. Ada banyak masalah. Hidup jangan dibikin masalah. Hidup itu anugerah Udin, kata kiai. Bincang-bincang panjang dinasihati. Pas pulang sama bininya, "Mi," kata si kiai, "ada apa, Bi?" "Ini Sudin mau pulang." "Kasihlah apa?" "Apa ya? Nggak ada, yang ada kambing." "Ya kambing kasih kambing." "Alhamdulillah wa syukurillah," kata kiai, "udah rawat aja lu Din. Ngerawat kambing insya Allah subur, asal lu bener." Tengah jalan temu si Mamat. "Dari mana lu Din?" "Rumah guru." "Terus kasih kambing." "Kambing?" Mulai otaknya. "Emang lu bawa apa?" "Singkong." Wih, gitu. Bawa singkong, dapat kambing. Berarti kalau gua udah bawa kambing, bisa dapat sapi dari Pak Yai. Ya baik deh, ya nah, ya baik. Langsung aja deh. Bininya, "Saya mau rumah Kiai, ambing tuh." "Betapa nyebut Kiai?" "Ya Allah, mau lebaran begini Kiai kasih kambing." Begitu orang memikirin baju anak apa, udah tenang aja lu diam. Dibawa ke rumah Kiai, alhamdulillah, ngobrol sama Kiai. Sampai lahirnya Kiai pas pulang, "Mi, ya ini Mamat mau pulang, kasihlah." "Kasih apa?" "Kena makanan yang ada singkong." Kasih singkong. Itu pas pulang, endumel pas pulang. "Ya Allah, saya ngasih kambing udah punya singkong." Ya lu mau ngiri hidupnya. Jangan ngiri, hidup itu bukan pertandingan. Hidup itu adalah perjalanan yang berkelanjutan. Enggak perlu saingan sama orang. Jalanin aja. Wala an yudodda qahar. Tidak pantas kita ngelawan-lawan Tuhan yang agak perkasa. Hancur kita. Man syaddada suddida alaih. Siapa yang nyulit-nyulitin diri dalam agama ini, tambah ribet hidupnya. Pakai nanya, "Bang, abang ini ngasih baju sama saya dari mana?" "Dari temen sih." Temennya coba tanya, dapat nyolong, jadi haram. Udah ribet, jangan dalam-dalam, biasa aja gitu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak tanya tentang hal-hal yang kalau Anda bakal dikasih jawabannya, Anda jadi pusing. Udah padanya, biasa aja, jangan dalam-dalam. Itu dalam-dalam. Kita dagang, ini buat apaan lu bambu? Beli bambu pakai 2 nih, tiang layar tancap, jadi haram.
Yang tadinya mau dapat duit juga gak jadi duit halal. Nanya-nanya, udah dagang-dagang aja. Panjangan begitu. Nah, wala an yu'taradu ala hakimin. Tuhan yang maha bijaksana, pengaturannya cakep, jangan dikritik-kritik. Ribet Anda. Tuhan yang bijaksana kok dikritik-kritik. Ada orang lah duduk dari perjalanan yang jauh cukup panas. Dia duduk kala itu dia bawa pohon beringin karena istirahat. Panas siang. Apalagi kayak Ramadan kayak begini. Ramadan sendiri panas, musim panas tambah parah. Lalu dia lihat pohon beringin yang gede banget. Gede pohon beringin. Dilihatin aja. Buahnya kecil segini doang. Enggak bener ini Tuhan. Masa beringin gede kayak begini buahnya kecil. Dia lihat ke bawah, dia lihat pohon semangka. Ya Allah, semangka pohonnya kecil, buahnya segede pala. Ini enggak bener ini. Kalau yang bener mah kudunya juga ini nih buah pohon beringin tuh segede buah semangka. Pohon semangka yang kecil itu buahnya sebuah beringin. Itu baru benar. Ini enggak benar nih. Lagu beringin begitu Allah kasih isyarat, jatuh buah beringin di hidungnya, peletuk. Aduh katanya. Habis itu alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amika fi mazid walhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalau buah beringin segede semangka, modal saya. Emang Tuhan mau udah bijaksana. Udah dibilang wala an yu'taradu ala hakimin. Jangan, Tuhan yang bijaksana mau jangan dikritik-kritik. Perbuatannya udah indah. Wa kullu fi'lik jamil. Seluruh perbuatan kau tuh ya Rabb indah. Nggak usah dikritik-kritik. Ada orang mengkritik lagi. Buat apa ini hidung dua, lobangnya nggak bener banget. Yang atu buat napas, yang atu buat napas. Ini nggak bener ini. Motor kalau sampai knalpotnya dua, boros sama bensin. Begitu, yang ini knalpot, yang ini knalpotnya nggak bener. Gitu. Kalau timbang bakal timbang buat knalpot doang, lobang satu aja, jangan dua. Begitu. Ngapain ini lobang pakai dua-dua timbang buat napas doang, pemborosan ini Tuhan. Akhirnya dikasih pilek, mampet hidung satu. Alhamdulillah ya Rob. Coba kalau lubang satu, modal saya kagak ada yang buat napas. Udah dibilang wala an yu'taradu ala hakim. Jangan. Wala an yu'ala hammun ma'alatif. Jangan kita terbebani pusing bersama Tuhan yang santun banget ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maka kalau kita pusing tuh, rasanya jalani hidup buntu, problem gak kelar-kelar, baca ya Latif 129 kali ba'da sholat. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Ditutup Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. 9 kali. Boleh 9, boleh 99, boleh 90, boleh 99, boleh 19, yang penting boleh 91, yang penting 9-nya gak hilang. Itu begitu. Wis beres. Jangan pusing dalam hidup. Apa yang dipusingin? Lihat itu bocah, mau lebaran, mau pulang kampung, mau kagak, biasa aja. Gitu. Baru alhamdulillah nggak boleh pulang kampung ke Semedo. Emang juga kayaknya THR nggak turun. Begitu. Nah, biasa aja. Jadi hidup dibikin nikmat aja. Jangan dibikin pusing-pusing. Ini Ibnu Athaillah sampai ini nih. Lisanul haqaiq,
hawatiful haqaiq, bahasa Tuhan di dalam qalbu seorang waliullah. Laqad faza bin nujhi man kharaja anil iradati ma'i, demi sungguhnya memperoleh dengan kesuksesan oleh orang yang keluar oleh orang daripada kehendak bersamaku. Orang yang tidak mencampuri iradat Allah sukses, kata Allah. Sukses, enggak usah, jalanin aja. Kata Allah dalam kitab Zabur, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid, in fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Anda punya kepengen, saya juga punya kepengen. Anda pengen rezekikan, saya juga pengen Anda ibadah. Wala yakunu ila ma urid, enggak bakal terwujud kecuali yang saya punya pengen. Kan saya yang kuasa. Tapi jangan khawatir hambaku, in fa'alta ma urid, kalau ente kerjain yang saya punya mau, ku beri yang kau punya mau. Kasih, kerjain aja dah. Udah tugasmu khidmat, tugasmu adalah melayaniku, tugasmu jadi hambaku. Ibadah yang benar, ibadah yang benar, pelajari ilmu ibadahnya. Rukun sholat ada berapa, sunnah sholat sebelum sholat ada berapa, udah dikerjain belum? Sunnah sholat ketika sholat ada berapa, udah kerjain belum? Sunnah sholat sudah ada berapa, kerjain belum? Syarat sholat apa? Pelajari aja. Tugasmu itu, rezeki tugasku. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Jangan banyak punya kepengenan, capek. Bahasa orang jangan banyak gaya. Sungguh sukses hidupnya orang yang gak banyak gaya. Jangan banyak gaya. Banyak gaya itu orang yang mencampuri Tuhan. Apa yang dikerjain Tuhan, Anda nggak usah ikut campur ngerjain. Tugas Anda buka warung. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Itu tugas itu. Walaqad dulla ala yasiril amri man ikhtala alayya, dan demi sungguhnya ditunjukkan atas mudahnya urusan oleh orang yang menghela oleh orang atasku. Orang yang lari kepada Tuhan, yang nyandar sama Allah, urusannya dikasih beres sampai akar-akarnya oleh Allah. Pokoknya kalau kita bingung, walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah. Kalau urusan qada dan qadar udah berserah sama Allah. Kita nggak tahu rahasia takdir, jalanin aja. Baru kita tahu ketika udah terjadi. Jalanin aja. Yang belum terjadi jangan berlebihan. Berlebihan jadi. Sungguh beres. Urusan bakal digampangin sama Allah kalau kita nyandar sama Allah. Jangan gak nyandar sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil itu sebaik-baik wakil yang diserahi urusan udah Allah. Beres. Kita nggak usah bingung-bingung. Coba baca perjalanan hidup kita. Kita nggak ngerti. Itulah rahasia takdir Allah. Tahu-tahu udah nih yang didemenin masih ini nih. Kawinnya masih ini. Yang enggak ya. Emang udah begitu. Udah ada jalurnya, udah ada. Begitu. Jadi emang begitu dah.
walaqad istaujaban nasra minni abdun idza taharrakani, demi sesungguhnya berhak akan pertolongan dariku oleh seorang hamba yang bagaimana, yang apabila dia bergerak taharrakabi, maka dia bergerak denganku. Kata Allah, seorang hamba pasti bakal saya tolong asal geraknya dia denganku. Jangan keluar daripada Allah geraknya, sebab al-harakah barokah. Gerak itu mendatangkan keberkahan. Jangan diem aja di rumah. Kalau ayam sih diem aja ngerem, enak betelor. Ente ngerem mulu, ente dijitak-jitakin sama bini, mumet ente. Keluar aja. Kemana kek? Keluar. Jangan ngerem, sebab ngerem mulu tambah mumet. Air yang ngerem tambah keruh. Air yang bakal jernih kalau disebut curug. Apa itu curug? Gerojogan. Apa itu gerojogan? Kata orang Jakarta, air mancur. Air mancur. Kok curug air mancur? Iya, itu orang Sunda nyebutnya curug. Orang Sunda mah begitu. Curug ngumpet, iya, ada nyelip ya tempatnya. Masa curug ngumpet begitu. Gitu. Kalau terang-terangan ini bukan curug ngumpet, ini curug berani kayak ini. Itu begitu. Jadi begitu. Jadi biasa aja itu. Kita bergerak ikuti langkah Allah. Yang disuruh keluar rumah kaki kiri. Setiap keluar rumah kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Ikuti aja perintah agama. Jangan keluar rumahnya kaki kanan, enggak dapat, salah. Begitu. Walaqad istaujaban nasra minni abdun idza taharraka bi. Hamba yang manakala bergerak itu mengikuti titah Allah, dia berhak mendapat pertolongan. Bergerak. Kalau diam. Jadi kita ngaji karena Allah, enggak ngaji juga karena Allah. Jadi tidak ada karena enggak enak. Karena Allah aja. Begitu. Walaqad istamsaka bi aqwal asbab man istamsaka bisababi. Dan demi sungguhnya berpegangan dengan paling kuatnya media oleh orang yang berpegangan dengan media. Jadi kita itu harus mengambil sebab. Sebab ini banyak. Sakit, kita pengen sembuh, udah ada sebab, namanya berobat. Ada dua sebab tuh, sebab zahir, sebab batin. Sebab batin doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menghadapi mara bahaya bagaimana. Ikuti aja. Allah lindungi. Begitu. Itu namanya sebab. Begitu. Kita pengen bertawasul, cari aja ahbabullah, para kekasih-kasih Allah. Bingung. Hidup Zahra keluar Batang, aduh jauh. Pondok Pinang aja tuh dekat, Mbah Holil Bangkalan aja. Jadi orang gede kayak begitu ziarahnya itu di Pondok Pinang, namanya Syekh Sulaiman Barzakh. Itu hebat Mbah Holil. Masa kita enggak ziarah aja Pondok Pinang, Syekh Sulaiman Barzakh. Dari sini juga paling 5 menit. Pondok Pinang tim menyeberang dong situ tuh. Begitu. Jadi ziarahnya kita ngambil aqwal asbab, sebab yang paling kuat, paling dekat ya dekat waliullah. Sebab al-madad adalah min ahlil madad, ad-darak
min ahli darak, al barakah min ahlil barakah. Wali-waliullah itu ahlul barakah, ahlul darak. Maka orang-orang Tarim itu darakah ya ahlal Madinah ya tarimu ahlaha, begitu. Tolong kami wahai Nabi yang tinggalnya di kota Madinah, wahai Tarim dan wahai wali-wali Allah di Tarim, tolong kami. Kenapa? Tidak tahu akhbabullah, begitu akhbab amal Allah. Apa dengan amal soleh, saudara? Aqwal asbab, silakan, jangan dibikin stres. Nabi Allah Ayyub alaihissalam sakit begitu parah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang paling sayang sama hambanya, wahai Tuhan yang paling sayang sama hambanya. Enggak bilang sembuhin kami, enggak, puji aja Allah dia. Ya arhamar rahimin. Quran tulis itu bagaimana rintihan Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masaniyadur, Tuhan saya penyakitnya parah, Engkau maha penyayang. Allah kasih sembuh. Jangan hidup ini buang teman-teman kita, larinya Allah aja. Jangan terlalu bergantung, capek Allah aja. Stres. Jangan kita masuk di kuping kita omongan orang capek. Jalanin aja. Udah Allah. Makanya aqwal asbab tu aqdatu lil khairi kulli bismillah wa li syarri kulli a'udzu billah wa li kulli haulin la ilaha illallah, dan seterusnya. Kita Allah aja hidup, biar kita enggak stres amat dalam jalan hidup. Puasa yang tadinya jam 10 geruyukan dan keroncongan, kita ngikutin aqwal asbab, nawaitu sauma ghadin, kuat, enggak keroncongan sampai maghrib. Asar gara-gara teman-teman kita aja kapan beduk. Ini akhirnya coba ngintip jamnya begitu. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, nuridu minka anturidana wala turidu ma'ana. Wahai hambaku, menginginkan oleh aku dari engkau, akan bahwa menginginkan oleh engkau akan aku. Wala turida ma'ana, dan tidak menginginkan oleh engkau bersama aku. Wa nuridu minka an takhtarona wala takhtaru ma'ana, dan menghendaki oleh kami, oleh aku dari engkau, akan bahwa menghendaki oleh engkau akan kami, memilih oleh engkau akan kami, dan tidak memilih oleh engkau bersama kami. Wa tardolaka an tardona wala tardo siwana, dan kau redo dan kami ridho bagi engkau, akan bahwa kau redo akan kami, dan jangan kau redo akan selain kami. Kata Imam Ibn Athaillah, saudara, hawatiful haqaiqnya, kata Allah, hambaku, saya pengen dari engkau tuh saya pengenin kau menginginkan aku aja, ngikuti alurku, jangan kau membuat alur bersamaku, jangan. Bakal capek.
bisa putus asa dalam doa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya itu, beliau kata, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan sampai telatnya pemberian Tuhan kepada Anda manakala sudah serius berdoa menyebabkan Anda putus asa. Sebab Tuhan sudah jamin penerimaan doa, ud'uni astajib lakum. Tapi pada hal-hal yang Dia kehendaki, bukan yang kau kehendaki. Pada waktu yang Dia pilih, bukan waktu yang kau pilih. Jadi kau jadi hamba itu jangan menekan aku, telat, hanya nunggu waktu. Udah jalanin aja doamu dengan maksimal. Telat ada bagiannya. Jangan distresi, jangan. Kalau kau stresi namanya masih bocah, belum dewasa. Ya, minta es krim, enggak dikasih oleh si ayah. Dia bilang, ayah saya pelit. Ayah saya pelit. Padahal si ayah bukan pelit, duitnya banyak. Cuman belum sarapan, bisa batuk, bisa pilek, bisa sakit perut. Dan itu merugikan dia. Udah, nuridu minka anturidana wala turida ma'ana. Udah, kata Allah, saya pengen engkau ikuti alur kami dah. Jangan ikut-ikutan kami, jangan. Kau hamba. Siapa hamba? Nggak bisa ngurus. Masa jeruk ngurus jeruk? Begitu, yang punya jeruk dah yang ngurus jeruk mah. Anda ndak usah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Dalam hikamnya itu, pada hikmah yang lain, manakala Allah buka pemahaman yang benar pada otak Anda bakal berkata sebetulnya bukan ditolak oleh Tuhan, tapi diberi yang lebih baik dari apa yang diminta. Sebab al-man'u minallah ainul ata. Penolakan dari Allah sebetulnya pemberian yang terbaik. Tugas kita minta-minta aja. Apa aja. Kita nggak diterima kerja di perusahaan nggak usah kecewa. Ada jalan barangkali di yang lain. Pokoknya hidup itu indah. Tugas kita berikhtiar. Biasa aja. Wa nuridu minka an takhtarona wa la takhtaru ma'ana. Kami pengen dari engkau, kau memilih kami. Jangan ikut-ikutan memilih bersama kami. Waktu biarkan Tuhan yang menentukan. Tugas kita maksimalkan di dalam berkarya dan bekerja. Itu tugas kita. Enggak usah stres-stres. Kita belum punya keturunan, itu waktu. Maksimalkan saja kita tidur sama bini, mumpung Ramadan, tiap malam kayak begitu. Uhilal lakum latasyami al-ngopi. Mau jangan ngopi mulu, ar-rafas. Udah dibilangin, diizinin di malam Ramadan tuh tidur sama bini, biar hasil jadi anak. Tuh mah enggak. Orang dikata mandi Ramadan itu sunat. Mandi Ramadan tiap malam maghrib itu sunat, tapi bisa ganjarannya gede kalau punya caranya. Mandinya itu bisa gede. Ibnu Umar tuh kalau buka, mah jangan itu doang yang dibuka, rok juga buka. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar tarawih juga tenang, enggak terburu-buru, buka. Abdullah bin Umar, ini Quran yang nyuruh,
Uhilalakum etasyami rofasu, bukan ngopi, rofasu. Jangan dianggurin, jadi anak bagus. Itu begitu. Itu kayak begitu. Makanya kalau di Jawa, kami pernah ke Malang, kami tanya itu kawan, kapan yang paling rame di Malang ini, di Batu? Kata kawan, Ramadan, Ustaz. Begitu, Ramadan. Kabupaten Tangerang aja banyak. Ramadan itu dari Cisoka dalam malam habis tarawih nikah banyak. Biar apa? Ngajar malam-malam. Jangan sampai tidur Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Ini enak kalau jadi anak. Minta soleh ya Allah. Itu begitu Ramadan. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Ini neraka ini kalau kebablasan. Sebab kalau puasa 2 bulan betul-betul neraka itu. Begitu. Jadi 3 bulan dia puasa gara-gara sehari. Ya, kita harus pakai imsak. Itu kudu percaya sama imsak. Jangan dikata bid'ah, los nanti. Itu udah bagus kiai ngasih begitu tuh. Wa nardolak antardona wala tardosiwana. Saya itu seneng, kata Allah, kau itu seneng sama saya aja. Jangan menyenangi selain saya, jangan. Sebab selain saya itu semu. Saya aja. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ridho tuh begini saudara, nih biar kita paham kenapa sih kita dididik oleh Imam Haddad dalam baca ratib. Allah masuk ke ridhoka, apalagi di Ramadan menjadi syiar Ramadan, dibulak-balik kapan siang malam masuk ke ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridho tuh ini sudah, biar kita tahu. Ridho tuh ini nih, yang hijau namanya ridho. Duit ada yang di sini nih. Duit, jabatan, kekuasaan, warung laris, bini nurut, anak baik. Ini adanya di bawah. Jadi kita jangan minta bawah, minta atas. Kalau udah minta ini kelewatan. Kalau minta ini nggak nyampe mari. Maka minta ridho aja. Inilah yang disebut gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Begitu. Itu Allah masaluka ridho. Kenapa banyakkan sarjana nganggur? Salah nih. Niat kuliahnya mencari pekerjaan. Itu adanya di bawah. Namanya bukan ridho yang dicari, mencari pekerjaan. Kudunya niatnya yang ini nih, ridho nih. Saya terjemah makna ridho salah satunya menciptakan pekerjaan. Niat kuliah itu bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pemerintah menjadi ghausul ibad, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kalau ini nggak dapet cita-cita nih mencipta lapangan pekerjaan ini nggak dapet, maka turun dapat pekerjaan. Begitu. Tapi kalau cita-cita kuliahnya mendapatkan pekerjaan, kalau enggak kesampaian, pengangguran. Karena salah niat. Beda jalan. Matlabnya beda. Kalau sekedar mendapatkan pekerjaan, kuliah males-malesan, yang penting dapat ijazah. Akhirnya nganggur. Tapi kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan, menguasai ilmu di bangku kuliah. Ini beda, nggak mau main-main. Itu begitu. Maka masing-masing ada mathalib, ada prosedurnya. Jangan kita kuliah mau menciptakan lapangan pekerjaan, pengen mencari pekerjaan, rugi. Banyak teman kita begitu SE jadi penceramah, SE begitu SE kerja di minyak, begitu gelarnya SAG jadi arsitek properti. Banyak teman saya itu gelarnya apa bang ini, saya kagak kuliah tentang arsitek kiai. Ngapa? Saya sarjana agama dari UIN.
Ya Allah, tukang bangun-bangun rumah, ya itu terserah Allah. Jadi pengusaha ini pokoknya kita mau belajar, ngambil ilmu aja sebanyak-banyaknya. Ntar jadi apa terserah. Jangan kita redha selain Allah, capek. Allah aja. Yang penting Allah redha. Kalau nuruti omongan orang kan habisnya saudara. Wala tardo siwana. Jangan Anda mencari redha kepada selain kami, capek. Kata Imam Suyuti di dalam Asra wa Nadhair, ridhon nas ghayatun la tudrak. Disenangi semua orang impian yang mustahil kau capai. Betapa Luqman Al-Hakim memberikan contoh dengan bininya, membawa sapi ke pasar di Mesir. Kuburannya Luqman di Mesir, di Alexandria, di Masjid Sayyidina Daniel, Nabi Daniel, orang Inggris Daniel. Itu bawa sapi ke pasar. Lalu kemudian dituntun berdua, lakinya sebelah kanan, bininya sebelah kiri. Ada orang kampung nanya, mau dibawa ke mana? Pasar. Tapi hidup dituntun, naikinlah. Apa? Capek-capek. Tuh, bang, kata bini, naik berdua. Nyampe ketemu kampung. Komentar, ya Allah, orang gak ada otaknya, sapi kurus begitu dinaikin berdua. Gantian kek, biar bener. Orang mah ada adab lah sama binatang. Gantian. Kata lakinya, lu aja mah yang naik, saya nuntut. Ya Allah, kurus Luqman. Temu lagi sama orang kampung di komentari, itu bini gak ada otaknya, laki peang kayak begitu, suruh nuntun dia enak-enakan di atas. Astagfirullah. Ganti mestinya lakinya yang naik, lakinya dia naik, bininya yang nuntun. Ketemu orang kampung, komentari lagi, ya Allah, laki gila, bini jalan kayak bebek kostak, susah aja jalan kayak begitu suruh nuntun, nggak bener banget begitu. Akhirnya dituntun berdua salah, naikin berdua salah, gantian salah, dipikul aja, diikat kakinya, dipikul, lakinya di depan, bininya di belakang. Tuh sapi ketemu lagi sama orang kampung, Pak, itu sapi mati, sapi hidup dipikul, tuntun, dibuang ke jurang. Tuh kalau nuruti omongan orang nggak ada habisnya. Wala tardo lisiwana. Jangan dah nyari diridhoi selain kami aja. Jangan ngikuti komentar orang. Mantepin hati menuju kepada Allah. Entar kalau udah berhasil, bingung orang, biarin. Wa kama sallam tali tadbiri fi ardi wa samai wa infiradi fihi ma bihukmi wa qadai sallim wujudaka li fa innaka li. Sebagaimana menyerahkan oleh engkau bagiku akan pengaturanku di bumiku dan di langitku, dan manunggalnya aku pada bumi dan langit, kemahatunggalanku pada bumi dan langit dengan ketetapanku, wa qadai dan takdirku, salim serahkan oleh wujudaka akan wujudmu li bagiku, fa innaka li maka sungguhnya engkau itu bagiku. Wala tudabbir ma'i, jangan mengatur-ngatur oleh engkau bersamaku, jangan. Kalau ngatur fa innaka ma'i, maka sungguhnya engkau yaitu bersamaku. Wattahidni wakilan, jadikan aku sebagai wakil dah. Wasiq bi kafilan, percayalah engkau denganku, kafilan sebagai penjamin dah. U'tika ata'an jazilan,
niscaya memberikan oleh aku akan kau atoan, akan pemberian jazilan yang berlimpah ruah. Wa ahabka fakhran jazilan, dan menghadiahkan oleh aku akan kau akan kebesaran yang agung. Kata Allah, kau kan enggak pusing-pusing bagaimana mengatur pergerakan matahari, bagaimana bumi pergerakannya, walaupun dikata bumi itu bundar, tapi kalau jalan kok enggak muter-muter, enggak, datar aja. Karena Allah yang atur. Bila bumi yang gede kayak begitu kau serahkan kepadaku pengaturannya, udah dirimu juga serahin sama aku aja. Jangan ikut ngatur-ngatur, capek Anda. Udah percaya aja dah saya wakilnya. Kalau Anda percaya sama saya kayak mayit di hadapan Amil, udah ngikut aja dah sama Amil di lagu apa kek. Mau dimandiin, mau digantung kek, nggak bakalan Amil. Walaupun dia musuh hidupnya juga mandi digantung gini, mau nggak bakalan. Apalagi Tuhan. Udah percaya aja. Kalau Anda percaya, ku beri segalanya. Kata Allah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anda stres, baca 450 kali. Ibnu Athaillah ngajarin begitu, 450. Kurang 4.500. Emang begitu. Udah serahin sama Allah. Seringkali rencana kita gagal bila tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ikuti aja alur itu. Enak ikut alur Tuhan. Ikut. Jangan ikut ngatur-ngatur. Jadi capek dalam hidup kita. Capek. Jalanin aja padanya. Indah hidup. Ambil sisi-sisi baiknya. Jangan mau terprovokasi akal kita, sehingga kita menjadi terbebani. Rasanya beban hidupku berat. Enggak, Anda yang membuat berat. Orang Tuhan kok anugerah, kok berat. Anugerah itu nikmat, nikmat itu ringan, enak. Anda yang membebani diri. Emang hidup tonase kudu dipikul, menjadi berat adanya. Wattakhidni wakila. Serahin sama Allah jiwa kita, tugas kita apa. Kalau kita jadi pejabat, urusi rakyat. Kalau kita jadi kiai, urusilah. Tugasnya dia mutola'ah, ngajarin yang benar. Kalau kita jadi santri, kalau kita jadi pegawai, kalau kita jadi pensiunan, jalanin aja yang kita jalanin. Adapun urusan akhirnya serahin sama Allah. Jadi indah kita hidup. Jadi indah. Lalu Ustaz di Ramadan dagang, airnya nggak habis, barangnya sampai lebaran masih banyak. Nyalain Allah, ya Rob, gue udah sholat duha 12 tahajud, tapi rugi juga. Salah makom Anda ini kan makom tajrid, bukan makom asbab. Udah makom tajrid aja. Ini waktunya teman kita yang dagang dah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, iradatukal asbaba ma iqamatillahi fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah wa iradatukat tajrid ma iqamatillahi anka fil asbab min syahwatin khafiyah. Jadi ikuti alurnya aja, ikutnya. Capek kita, biarin waktunya teman-teman yang dagang-dagang. Udah bagian Sulaiman ya dagang, kita dagang juga kan, kasihan Sulaiman juga gitu kan. Gak ngaji malam ini masih nganterin barang ya kan, perai lagi ribet. Jadi ikuti alurnya. Kita guru ngaji aja, mantepin pada bidang itu aja.
ada jalurnya, ada, biar nggak stres kayak begitu, stres begitu. Muridnya pada nggak beli barangnya, ini murid durhaka, ini kagak hormat sama guru, kagak beli, begitu akhirnya. Ini gara-gara kagak ngerti sama agama ini guru. Nggak usah, mestinya bahasanya yang bagus biar muridnya beli. Kalau kita jadi guru dagang apa sarung yang bagus bahasanya. Muridku, saya ini sebagai guru sayang sama murid, saya sekarang nih dagang sarung, maka karena saya ini sebagai guru sayang sama murid nih, saya kasih tahu, kalau kau beli satu saya kasih satu. Itulah kehebatan saya. Kalau kau beli dua saya kasih dua, nggak mungkin saya kasih satu, itu saya doli. Begitu. Pokoknya kalau kau beli tiga, saya kasih tiga. Itulah kehebatan saya. Yang bagus saja bahasanya, yang bagus. Allah yarham Buya Nawi, begitu tuh kalau dagang. Itu begitu. Jadi bahasanya begitu bahasanya. Ini saya jadi guru sama murid baik. Apalagi anak majelis. Saya tahulah duitnya kau guru. Kata benar, nih saya dagang sarung. Beli satu, saya kasih satu. Begitu. Muridnya lumayan juga nih dapat dua, ya kagak begitu. Dapat dua dari mana? Beli satu dikasihnya, iya satu dikasih dua, rugi saya. Ya beli satu kasih satu, kalau beli dua kasih dua, begitu. Itu bahasa. Waihaka, celaka engkau, inna ajlalna qadraka antas ghalaka bi amri nafsika fala tusaghir qadraka ya man rafa'na wala tudillanna bihiwalatika ala ghairi ya man a'zazna. Waihaka, celaka engkau, inna, sesungguhnya kami, ajlalna, yaitu telah mengagungkan oleh kami, qadraka, akan kadarmu, derajatmu, annasghalaka, bahwa menyibukkan oleh kami akan kau, bi amri nafsika, dengan urusan dirimu, fala tusaghir qadraka, maka jangan mengecilkan, menghinakan, merendahkan oleh kamu, qadraka, akan derajatmu, ya man rafa'na, wahai orang yang telah meninggikan oleh kami akan dia, wala tudillanna, dan jangan merendahkan olehmu, bihiwalatika, dengan mengalihkanmu, ala ghairi, atas selainku, ya man a'zazna, wahai orang yang kami muliakan dia. Kata Allah, aduh, engkau ini celaka, engkau ini merugi, engkau ini tak mengerti disayang. Kata Allah, inna ajlalna qadrak, saya ini udah muliakan engkau. Segala yang di dunia ini kuciptakan buat engkau. Matahari buat engkau, bulan buat engkau. Itu yang namanya pisang jadi kuning dari hijau, itu cahaya matahari. Bulan gak bisa membuat hijau dari jadi kuning, tapi matahari nggak bisa menembus cahayanya ke dalam biar manis pisang. Kenapa dia manis pisang? Dari cahaya bulan. Boleh pelajari ilmu IPA-nya itu, biologinya itu. Itu kayak begitu kedudukannya. Udah ada segalanya buat kau, semuanya saya ciptain buat kau. Ikan di laut buat kau. Begitu. Kau itu udah saya tinggiin derajatnya dengan cara saya yang sibuk dan ngurusin kau. Rezekimu dari saya. Udah ibadah aja kau ini udah tinggi. Menjadi Abdullah, hamba Allah itu udah tinggi. Jangan kau turunin derajatmu menjadi kau ngurusin dirimu capek-capek. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, capek. Saya udah bilang sama dunia, ya dunia ukhdumi man khodamani. Dunia, ente nurut sama orang yang nurut sama saya. Tapi ente kudu liar sama orang kagak nurut sama saya.
Nurut aja sama saya. Dunia ngikut. Udah saya tinggiin derajatmu. Jangan kau turun. Kita orang tukang ngaji, tinggi derajat. Tinggi. Begitu. Pengusaha, udah enak-enak jadi pengusaha. Pengen jadi pejabat, dia kagak tahu. Pejabat itu takutnya sama siapa? Sama pengusaha. Pejabat tuh, kata 9 naga begini, iya baik begitu. Semua juga pejabat mau takutnya sama pengusaha. Kalau kita jadi pengusaha, jangan turun derajatnya. Udah mantepin di usahanya. Pengusaha ini takutnya sama siapa? Sama dukun. Pengusaha tuh, bagaimana ini arah ini usaha ini? Mbah dukun. Ini peng shui-nya masuk nggak ini? Begitu. Pengusaha sama dukun udah takut. Dukun nih takutnya sama siapa? Sama kiai. Dukun nih takutnya udah kalau sama kiai, baik romo yai, baik. Ente jangan begitu, baik romo yai. Kiai ini takutnya sama siapa? Sama pejabat. Ini muter aja. Muter. Pejabat takut sama pengusaha takut sama dukun. Dukun takut sama kiai. Kiai takut sama pengusaha. Mau ngapain ini begitu? Sama Allah aja lah. Capek dong. Allah udah muliakan kita. Jangan turunin derajat kita. Jangan. Kita udah mulia. Capek. Allah yarham. Yai Zainuddin MZ bercerita begini. Ya Rabbana, saya nyalon dulu PBR, kata Yai Zainuddin, Partai Bintang Reformasi. Dulu Masya Allah bocah-bocah tuh ngejar-ngejar saya, ngejar-ngejar dulu sebelum saya nyalon, ngejar-ngejar saya, minta barakahnya, Pak Yai doain saya minta barakah. Itu luar biasa. Pas saya nyalon itu bocah berani banget, Kiai minta kaos, nggak ada pelit Kiai, bocah ngata-ngatain. Aduh payah banget dah, payah banget. Saya berhenti aja, emang makom tajrid bukan makom asbab. Begitu katanya itu, begitu katanya. Bocah yang tadi minta barakah, ngejar-ngejar minta kaos, lah mana bawa kaos, nggak dikasih katanya pelit, Kiai pelit. Aduh bocah, gitu rusak aja. Itu begitu sudah. Jadi ya kita udah diagungin sama Allah. Udahlah kita sibuk ama mengabdi berkhidmat sama Allah pada bagian yang mana kita ada. Pada bagian yang mana kita ada. Banyak bagiannya. Enak. Kalau kita jadi pengusaha, nggak usah jadi PNS, enak jadi PNS. Tanya aja mantan yang PNS, muat puyang mulu, begitu. Jadi kita hidupin, jalanin aja, masing-masing nikmati alurnya. Karena hidup perjalanan yang berterusan, bukan pertandingan yang kudu kita bandingin kita dengan orang lain. Nggak usah, jalanin hidup kita, biar bahagia. Kita udah dimuliakan. Apalagi orang di ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan diturunin, tinggi aja. Udah begitu, berenak, capek. Nantinya pegel-pegel, jadi stres. Gitu. Jangan hinakan diri kita dengan kita menyerahkan urusan kita sama orang lain selain Allah, sama Allah aja. Gimana Allah aja? Air yang mengalir mengikuti alurnya itu indah, disebut air tenang. Tapi kalau air yang keluar dari jalurnya disebut air bah, merusak. Kita ikut aja sama alur Allah. Jalanin tugas kita sebaik-baiknya. Kayak bapak kita yang PNS kuliah lagi karena memang meningkatnya gaji dari begitu bagiannya. Ini bagian-bagian.
mantepin pada bagiannya. Mantepin. Kita jangan puas diri, terus saja sama Allah. Mantepin. Waihaka anta ajallu indana min an nasghalaka bi ghairina. Celaka engkau, adapun kau yaitu lebih mulia di sisi kami, di mata kami, kata Allah, ketimbang daripada bahwa menyibukkan kami akan kau dengan selain kami. Engkau itu udah agung banget dah di mata kami. Udah, jangan menyibukkan dengan selain kami, sama kami aja. Jangan yang lain. Jangan takut sama penguasa, ndak usah. Beneran. Kata Imam Ali, la yakhafannal abdu illa dambah. Seorang hamba tuh jangan takut kecuali sama dosa sendiri dah. Jangan takut sama penguasa, jangan, nyawanya ada di genggaman Allah. Jangan takut sama bini bengal, jangan, ada di genggaman Allah. Sama anak bengal ada genggaman Allah. Takut mau ada dosa kita. Adakah kesalahan kita sampai Allah kirim penguasa kayak begini? Adakah kesalahan kita sampai Allah jadikan akhlak bini kita kayak begini? Adakah kesalahan kita sama Allah sampai Allah jadikan anak kita akhlaknya kayak begini? Ini aja yang ditakuti. Jangan yang lain, diri aja. Wala yarjuannal abdu illa rabbah. Seorang hamba itu jangan berharap kecuali sama Allah aja. Begitu. Jangan gantungin kalau bukan sama Allah, bahaya. Sebab apa? Li hadrati khalaqtuka. Untuk keharibaanku menciptakan aku akan kau. Kau kucipta untuk ibadah sama aku dah. Wa ilaiha khatabtuka, dan kepada hadrati mengajak bicara aku akan kau. Di Quran ittaqullah itu untuk apa? Aqimus shalah. Wa bijawadi bi inayati ilaiha jadabtuka, dan dengan magnet perhatianku kepada hadrati menarik oleh aku akan kau. Ku kasih rezeki biar ibadah maku, ku kasih sehat biar ibadah maku. Cuman anda salah, fa in istaghalta bi nafsik, maka jikalau sibuk oleh engkau dengan dirimu, bukan sibuk denganku, hajabtuka, maka menghijab oleh aku akan kau. Wa ini taba'ta hawaha, jikalau kau memperturuti akan hawa nafsu, taradtuka, maka mengusir oleh aku akan kau. Wa in kharajta anha, dan jikalau kau keluar daripada nafsumu, ikut amaku, qarrabtuka, ku hampirkan akan kau. Wa in tawaddadta ilayya, dan jikalau bercinta-cinta engkau kepadaku, bi'aradika amma siwaya, dengan berpalingmu dari selainku, ahbabtuka, maka aku cinta kepadamu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha, dan seterusnya. Maka kalau Allah udah cinta, udah Allah bakal kasih segalanya. Maka tugas kita dekati Allah. Bagaimana cinta sama Allah? Malamnya melek. Di dalam kitab Zabur Allah nyatakan, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza jana lailu nama anni. Dusta yang aku cinta kepadaku, kalau malam ngorok melulu. Mana ada orang mau ngapel rame-rame, pengennya juga berdua di tempat sepi. Kalau kita pengen ngapel sama Allah, malam melek, biar 2 rakaat. Tangisi Allah, beres persoalan. Karena malam banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ayatul lahumul lail. Dekati Allah. Wallahu a'lam. Segini dulu.